Ya, pengabulan doa saya karena insya Allah resmi menjadi anak saya. Kita sudah daftarkan sejak tanggal 26 Juni, terus tadi dipanggil di pengadilan, dan Pak RK sudah dimintai keterangannya. Kita sudah sampaikan 2 orang saksi, semua dokumen persyaratan sudah kami penuhi. Nah, sekarang majelis sedang bermusyawarah nih, minggu depan insya Allah ketok palu. Babak baru kini datang dari kehidupan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setelah resmi berpisah dari Atalia Praratya, Kang Emil diketahui mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan Arkana ke Pengadilan Agama Bandung. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu kemarin, Kang Emil tampak hadir secara langsung dan menunjukkan optimisme terhadap jalannya proses tersebut. Bagi mantan Gubernur Jawa Barat itu, penetapan ini menjadi momen penting untuk mengukuhkan statusnya sebagai orang tua asuh secara resmi, sekaligus mempertegas ikatan yang selama ini telah terjalin erat dengan Arkana. Ya, pengabulan doa saya Arkana insya Allah resmi menjadi anak saya. Tinggal ketok palu seminggu lagi. Hari ini sidangnya itu permohonan untuk hak asuh Pengangkatan anak. pengangkatan anak. Hari ini sidangnya itu untuk lebih detailnya rekan saya akan menjelaskan. Oke, jadi seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman semua bahwa pasca perceraian kan memang sudah ada kesepakatan nih di antara Ibu Lia dengan Pak RK mengenai siapa dan bagaimana gitu ya. Nah, pada saat itu disepakati bahwa Ananda Arka itu akan diasuh dan dirawat oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, Ananda Arka seperti kita ketahui juga banyak dari media memang dibawa oleh Ibu Lia dan Pak RK ini kan sejak usia 5 bulan nih gitu ya. Sudah dirawat bersama, memang mau diangkat anak. Tapi prosedur untuk pengangkatan anak ini memang cukup panjang karena mensyaratkan ada dulu foster care gitu ya. Jadi ada pengasuhan dulu nih yang harus dilalui oleh calon orang tua ini dengan si anak untuk jangka waktu per 6 bulan lah dia dimonitor oleh dinas sosial. Itu berjalan, dilakukan berdua nih permohonannya dari awal. Nah, tapi kemudian kita ketahui bahwa bercerai nih kan gitu ya. Nah, akhirnya setelah perceraian ini disepakatilah bahwa Pak RK akan meneruskan proses pengangkatan anak. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita sudah mendapatkan surat keputusan dari dinas sosial yang mengizinkan Pak Ridwan Kamil sebagai single parent untuk mengangkat Ananda Arka secara sah dengan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tetapi surat keputusan dari dinas sosial itu tetap harus dilanjutkan dengan adanya proses di pengadilan melalui penetapan gitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Ini hanya meneruskan proses saja sebetulnya. Diungkap oleh tim kuasa hukumnya, laga ini ditempuh melalui mekanisme pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, seiring berubahnya kondisi keluarga setelah perpisahan Kang Emil dan Atalia Praratya. Sebelumnya, Arkana memang tumbuh dalam pengasuhan keduanya, hanya saja legalitas pengangkatan anak tersebut masih menyisakan sejumlah tahapan administrasi yang belum diselesaikan. Kini, dengan dukungan penuh dari Atalia, hak pengasuhan Arkana disebut diserahkan kepada Kang Emil. Keputusan itu diambil karena keduanya telah memiliki kedekatan yang begitu erat, sehingga Kang Emil dinilai sebagai sosok yang paling tepat untuk melanjutkan pengasuhan Arkana secara resmi. Nah, dulu keduanya ingin mengangkat anak ini. Jadi kalau pakai bahasa adopsi boleh, tapi kalau di dalam peraturannya bahasanya adalah pengangkatan anak gitu ya. Dulu ketika
Ibu Lia sama Pak RK masih dalam satu rumah tangga, dua-duanya memang sama-sama mau mengangkat Arka sebagai anak. Tapi kan dalam perjalanannya kemudian berpisah nih. Nggak mungkin kan nih anak dikembaliin, udah pada jatuh sayang. Ibu Lia sudah jatuh cinta sama Ananda, demikian pun Pak Ridwan Kamil. Nah, pertimbangannya di antara mereka ini apa yang menjadi kesepakatan, itu kami sebagai kuasa hukum tidak dilibatkan karena itu kesepakatan yang dibuat antara Ibu Lia dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau saya boleh berpendapat gitu ya, karena ini anak laki-laki, kalau dewasa bukan mahramnya Bu Lia kan nanti kalau sudah besar ya. Jadi mungkin pertimbangannya itu mungkin ya, tapi kami kurang tahu. Tapi pada prinsipnya sekarang Pak Ridwan Kamil yang melanjutkan. Ya, kalau anaknya itu bukan, kalau ceritanya adalah anak kandung, ya, undang-undang menyatakan apabila ada perpisahan untuk orang tuanya, bagi orang tuanya di bawah 12 tahun, sebaiknya diasuh oleh ibu, gitu kan? Nah, tetapi ini kan halnya berbeda. Ini anak yang diangkat, tetapi prosedurnya pada saat itu belum sempurna dilakukan, gitu. Jadi kami hanya ditugaskan oleh Pak Ridwan Kamil untuk menyempurnakan administrasinya, menyempurnakan prosedur hukumnya gitu. Dan ini niat baik seorang manusia gitu. Saya rasa ya inilah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Tidak kalau yang wajib mendapatkan waris itu apabila ada apa-apa kan itu adalah anak-anak. Ahli warisnya gitu ya, dan anak angkat ini kan tidak dijamin besaran berapa gitu, tetapi itu diwajibkan dinyatakan oleh calon orang tua angkat. Di balik langkah hukum yang ditempuhnya, tersimpan alasan yang juga begitu menyentuh. Kang Emil disebut ingin memberikan kepastian serta masa depan terbaik bagi Arkana melalui pengangkatan anak secara resmi. Bukan tanpa alasan, kehadiran Arkana ternyata memiliki arti yang sangat besar dalam hidup mantan Gubernur Jawa Barat itu. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa sejak kepergian putra sulungnya almarhum Eril, Arkana menjadi sosok yang selalu menguatkan dan menemani hari-harinya. Tak heran jika ikatan emosional di antara keduanya kini terasa begitu dalam dan tak tergantikan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak RK adalah beliau ingin sekali memberikan yang terbaik untuk Arkana. Bahkan tadi beliau sempat menyampaikan bahwa kelak Arkana diharapkan lebih baik daripada beliau, dan ditegaskan juga tadi memang menjadi andalannya beliau ya setelah anak tertuanya tidak ada. Wajib ya, itu salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah calon orang tua angkat gitu ya. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa pertama dia harus punya kemampuan secara finansial, yang kedua juga harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa nanti anak ini dewasa dia harus diberitahu asal-usul setelah dia mengerti. Yang ketiga adalah menjamin kehidupannya, dan bahkan karena ini kita bicara hukum Islam nih ya, di dalam hukum Islam ini kan ada hak yang didapatkan oleh anak angkat. Nah, itu juga sudah dituliskan. Sebagai informasi, diketahui permohonan tersebut telah lebih dulu didaftarkan Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung pada 26 Juni 2026. Seluruh berkas dan persyaratan yang dibutuhkan pun dikabarkan sudah dinyatakan lengkap untuk diproses. Sementara itu, sejak rumah tangganya dengan Atalia Praratia berakhir, Arkana memang telah menjalani kesehariannya bersama Kang Emil. Kini, proses tersebut tinggal menunggu hasil akhir dari majelis hakim yang dijadwalkan akan diputuskan pada pekan depan. Itu tadi agendanya adalah kita sudah daftarkan sejak tanggal 26 Juni. Terus tadi dipanggil di pengadilan dan Pak RK sudah dimintai keterangannya, kita sudah sampaikan 2 orang saksi, semua dokumen persyaratan sudah kami penuhi. Nah, sekarang majelis sedang bermusyawarah nih, minggu depan insya Allah ketok palu.
gitu. Apakah dikabulkan atau ditolak kita juga belum tahu. Tapi karena ini niat baik gitu ya, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, mudah-mudahan dikabulkan insya Allah. Yes, ya semenjak perceraian kemarin memang sudah tinggal dengan Kang Emil gitu. Tapi kan begini, diambil bersama dari bayi, disayangi, dicintai, kan pasti Ananda juga sudah mengingat Ibu Lia itu sebagai mamanya ya. Jadi dan Ibu Lia juga sudah menyayangi Arka sebagai anaknya gitu. Jadi ya seperti normal saja gitu. Setiap saat bisa bertemu. Bu Lia juga sering datang, memperhatikan, bertanya mengenai bagaimana perkembangannya dan lain-lain. Iya, iya. Itu kan kenapa juga misalnya ada perceraian ya untuk anak kandung. Kenapa harus ditetapkan anak di bawah umur itu siapa yang mengasuhnya? Kan untuk mempermudah proses-proses administrasi sebetulnya. Nanti kalau ke sekolah gitu kan, biasanya kan kalau orang yang bercerai ini udah nggak ngobrol lagi nih gitu kan. Nah jadi nanti jangan sampai nanti anak ini mau masuk SD, mau masuk SMP, terus nanti harus tanda tangan kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap anak ini, ya proses administrasi itu menjadi mudah. Tetapi pengasuhan sangat boleh dan wajib rasanya ya, tidak mungkin berhenti begitu saja gitu dengan adanya perceraian. Sekarang 6 tahun. Iya. Jadi sudah hampir 6 tahun juga dirawat oleh Ibu Atalia dan Pak RK. Di sisi lain, Atalia Praratia memilih tetap melanjutkan aktivitasnya di tengah proses yang sedang dijalani Ridwan Kamil. Selain menjalankan berbagai agenda, ia juga tetap fokus mengemban amanahnya sebagai anggota Komisi 8 DPR RI. Di balik seluruh proses ini, terselip sebuah makna yang begitu mendalam. Sebab, menjadi orang tua ternyata bukan semata tentang ikatan biologis, melainkan juga tentang ketulusan, rasa tanggung jawab, dan cinta yang terus tumbuh dalam setiap perjalanan bersama sang buah hati. Rizky Cantoro dengan mas kawin tersebut dibayar. Pelaminan kosong, saya aja gitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.